warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas layanan makanan dan minuman. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Kali ini kalian tahu nggak sih apa itu layanan makanan dan minuman? Layanan makanan dan minuman itu adalah suatu layanan yang ada di restoran maupun rumah makan yang biasa dilakukan oleh para waiters untuk menjamu para tamu. Nah, guna dari pelayanan makanan dan minuman sendiri untuk memuaskan para tamu yang datang ke restoran maupun rumah makan tersebut. Jenis layanan makanan dan minuman sendiri terbagi menjadi 6 jenis layanan makanan dan minuman. Yang pertama ada table service, ada buffet service, lalu ada cafeteria service dan tray service, dan ada oriental service yang terakhir yaitu traditional service atau ethnic service. Nah, untuk table service sendiri dibagi menjadi 4. Ada American service, ada Russian service, French service, dan juga English service. Table service sendiri yaitu para tamu yang datang langsung duduk di meja yang telah disediakan. Lalu para tamu tersebut dapat memilih makanan sesuai dengan seleranya. Untuk American service sendiri gambarnya seperti ini ya. Nah, pada American service, jenis pelayanan table service yang praktis dan sangat mudah. Pada layanan makanan dan minuman ini, makanan sudah dihidangkan sesuai porsi yang telah disediakan dari dapur. Lalu ada Russian service. Ini merupakan gambar dari Russian service ya. Dan jenis pelayanan table service yang satu ini lebih lambat karena pada proses pelayanannya memerlukan banyak pelayan. Nah, yang ketiga ini adalah French service. Pada pelayanan yang satu ini, para pelayan memasak hidangan di depan para tamunya. Makanan sudah disesuaikan dengan porsinya dari dapur, sehingga pada saat di depan tamu, para pelayan tinggal memasaknya. Ini ya gambarnya. Dan yang terakhir dari table service yaitu ada English style. Nah, pada jenis pelayanan makanan English style ini sering disebut juga sebagai family service karena ini sangat mudah dan sangat nyaman untuk digunakan untuk para tamu yang datang dengan keluarganya. Dan ini merupakan jenis kedua dari jenis layanan dan makanan dan minuman, yaitu buffet service atau yang sering disebut dengan prasmanan. Ini gambarnya ya. Pada layanan servis ini, tamu bisa memilih makanannya sendiri sesuai dengan selera. Di sini juga disediakan dengan berbagai jenis masakan yang tentunya sesuai konsep yang disajikan oleh restoran atau rumah makan tersebut. Ada cafeteria service. Cafeteria service ini merupakan jenis layanan makanan dan minuman di mana para tamu bisa mengambil makanan sesuai selera dan dapat membayarnya di akhir dari meja ini. Biasanya di ujung dari meja ini akan ada kasir sehingga para tamu bisa langsung membayarnya. Nah, yang keempat yaitu tray service. Biasanya pelayan menyajikan makanan menggunakan nampan besar dan ini sesuai dengan porsinya. Biasanya layanan makanan ini digunakan untuk hotel-hotel, asrama, maupun pada maskapai penerbangan. Lalu selanjutnya ada oriental service. Nah, pada oriental service ini biasanya digunakan oleh negara-negara dari Asia, mulai dari Jepang, Korea, maupun Cina. Pada proses pelayanannya, ini masih tradisional ya, sesuai dengan kebudayaan oriental itu sendiri. Biasanya menggunakan Chinaware yang masih klasik dan juga tradisional. Lalu yang terakhir ini ada
tradisional atau ethnic service. Nah, ini biasanya sesuai dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Ini masih tradisional dan sangat sederhana. Biasanya digunakan untuk acara-acara keluarga maupun acara-acara untuk memperingati hari-hari besar pada suatu suku di Indonesia. Nah, setelah kita membahas jenis-jenis layanan makanan dan minuman tadi, kita akan membahas tentang alur pelayanan makanan dan minuman itu sendiri. Nah, alur pelayanan makanan dan minuman itu sendiri seperti siklus ini. Yang pertama yaitu welcome the guest, ini menyambut tamu. Lalu ada setting the guest, lalu suggest the menu, ada taking order, pick up order, lalu serving the food, clear up, dan ada presenting the bill, dan terakhir yaitu excuse the guest. Nah, untuk penjelasannya sendiri yaitu yang pertama, melakukan penanganan pemesanan. Pelayanan pemesanan tempat umumnya dilakukan oleh tamu dengan menelpon ke restoran. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penuhnya tempat pada saat jam sibuk atau ramainya restoran. Adapun prosedur penanganan pemesanan tempat yaitu pertama, menyapa tamu, yang kedua mencatat rincian pesanan, yang ketiga mengulang rincian data pemesanan. Lalu ada penyambutan tamu. Di dalam industri jasa, kesan pertama sangat mempengaruhi image tamu. Oleh sebab itu, penyambutan yang baik sangat berperan. Jika mengetahui nama tamu, sambut dengan menyebut namanya. Lalu yang ketiga yaitu memberikan tempat duduk. Dan keempat, menyodorkan menu kepada tamu. Menyodorkan menu dilakukan oleh kapten. Setelah menempatkan napkin di pangkuan tamu, lalu menyerahkan menu sebaiknya diberikan terlebih dahulu kepada tamu wanita. Lalu yang kelima, menuangkan air es. Tidak semua restoran otomatis menghidangkan air kepada tamu yang datang di restoran. Untuk menambah hasil penjualan, pramusaji akan menawarkan minuman kepada tamu sebelum mereka makan. Yang keenam yaitu menghidangkan roti dan mentega. Pada restoran mewah, tamu-tamu yang datang akan diberi roti dan mentega. Yang ketujuh yaitu mencatat pesanan tamu. Beberapa restoran, tugasnya mencatat menu tamu dilakukan oleh kapten. Namun ada juga yang mencatat menu adalah waiters. Hal ini tidak menjadi suatu keharusan tugas siapa. Menu yang dipilih oleh tamu akan dicatat pada captain order. Yang kedelapan yaitu memberikan pesanan ke dapur. Pesanan segera diberikan ke dapur. Umumnya captain order dibuat tiga rangkap. Asli akan diberikan ke dapur, salinan pertama akan kepada kasir, sedangkan salinan kedua menjadi arsip restoran. Yang kesembilan yaitu menyesuaikan peralatan makanan. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap peralatan makanan yang sudah tersedia di meja. Lalu yang kesembilan yaitu menyesuaikan peralatan makanan. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap peralatan makanan yang sudah tersedia di meja. Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan menu yang dipesan oleh tamu. Yang ke-10 yaitu menghidangkan makanan. Seperti telah dijelaskan bahwa tipe pelayanan ada bermacam-macam tergantung dari jenis restorannya. Seperti misalnya plate service atau American service, lalu ada platter service dan sebagainya. Yang ke-11 yaitu mengangkat peralatan kotor. Hal ini dilakukan dari sebelah kanan tamu kecuali piring roti dan salad. Yang ke-12 membersihkan meja. Crumbing adalah serpihan roti dan crumbing berarti membersihkan meja dari serpihan roti dan kotoran lainnya. Menawarkan makanan penutup. Pada beberapa restoran tersedia karena kereta. Yang ke-13 yaitu menawarkan makanan penutup. Pada beberapa restoran tersedia kereta dorong yang berisi kue-kue atau jenis makanan penutup lainnya. Kereta dorong dekat tamu sehingga memudahkan tamu memilih kue atau dessert yang disukai. Yang ke-14 yaitu menawarkan kopi atau teh. Kopi atau teh dihidangkan setelah tamu selesai menyantap makanan penutupnya. Kita mengenal beberapa istilah dalam kopi.
espresso adalah kopi normal, sedangkan ristretto adalah kopi yang porsinya lebih kecil tetapi kadar kafeinnya tinggi. Yang ke-15 yaitu menangani pembayaran tamu. Apabila tamu selesai makan dan minum, maka pramusaji harus segera menghubungi kasir untuk mempersiapkan bon tagihan kepada tamu. Yang ke-16 yaitu mengantarkan tamu. Merupakan suatu tindakan terpuji apabila ada seseorang mengantarkan tamu sampai ke pintu keluar. Pramusaji harus selalu mengucapkan terima kasih atas kedatangan tamu tersebut ke restoran. Yang ke-17 yaitu menata tamu meja. Setelah tamu meninggalkan meja, pramusaji segera membersihkan dan menata kembali meja tersebut agar tamu yang lain yang akan datang dapat segera menempati meja tersebut. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari Ibu. Nantinya kalian dapat tugas yaitu mengidentifikasi sesuai dengan soal-soal yang sudah Ibu bagikan di grup kemarin ya. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga ini manfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.